Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Suara Parlemen Pagi dan kita masih membahas tentang literasi politik Indonesia. Bapak, kalau misalnya kita melihat Pak di arus era digitalisasi dan globalisasi seperti saat ini, isu-isu dan juga informasi semuanya sangat banyak diterima oleh masyarakat. Tetapi ternyata tidak semuanya benar atau justru ini banyak sekali kita sebut dengan hoax dan jadi malah merugikan masyarakat Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak ini hal-hal yang kiranya perlu dilakukan untuk mengatasi hal ini terutama dalam segi literasi politik yang pastinya kemarin sempat gonjang-ganjing juga nih Pak ketika Pilpres, Pileg dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya kata kunci dari literasi politik itu adalah kesadaran belajar untuk memahami. Salah satunya memahami informasi. Kita mampu memilah ya, lalu baru memilih ya informasi yang patut kita sampaikan ke publik ataupun yang tidak patut. Nah, untuk menyatakan patut dan tidak patut itu kita harus ukur. Apakah satu sumbernya ini benar atau tidak, valid atau tidak. Yang kedua, pesannya ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa kita share? Kan gitu. Dan yang terakhir ketiga, tidak ada informasi yang tidak punya tujuan. Oleh karena itu kita harus bisa paling tidak memverifikasi apa sih tujuan dari informasi ini. Berkaitan langsung sama kita atau tidak. Kalau tidak berkaitan langsung, pertanyaan saya sederhana, untuk apa kita lakukan share? Gitu ya. Jadi oleh karena itu ukuran-ukuran literasi politik itu yang paling sederhana adalah mari kita sama-sama untuk bisa belajar memahami sebuah realitas politik gitu. Jangan buru-buru kita sharing sebelum kita saring misalnya kalau bahasa orang awam gitu ya. Jadi oleh karena itu kita mampu memilah mana informasi-informasi yang layak disampaikan ke publik, mana yang tidak perlu disampaikan ke publik. Saya kira itu dasar. Baik Pak. Tapi kalau kita membicarakan tentang letak geografis Indonesia nih Pak, ini kan masih sangat beraneka ragam. Mungkin kalau di Jakarta kita bisa mendapatkan informasi dan juga pendidikan tentang literasi politik itu sudah sangat lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah terpencil kan belum semaju di Jakarta ya Pak ya. Kalau melihat hal tersebut Pak, menurut Bapak sebagai pegiat literasi politik, perlu atau tidak sih Pak adanya sistem, program atau justru lembaga untuk mengatasi sistem literasi politik di Indonesia yang tadi Bapak katakan masih rendah ini? Oleh karena itu menurut saya dengan situasi yang berkembang saat ini, terutama di dunia politik, kita sangat perlu itu. Ya, paling tidak saya menyebutnya dengan merevitalisasi lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam hal literasi politik. Dua hal misalnya, satu, itu bisa saja dimandatkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kalau di dunia pendidikan itu ada namanya gerakan literasi sekolah, ya. Kemudian setelah dicanangkan gerakan literasi nasional. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah ada agenda literasi politik yang harus diajarkan kepada anak-anak usia sekolah sehingga pada saat nanti mereka dewasa, mereka dalam keadaan jadi manusia yang literat terhadap persoalan politik gitu. Atau yang kedua, karena sekarang ini kan eranya media sosial, terlalu mudah kita dapat sumber informasi yang nggak jelas, terus karena gampangnya di media sosial kita langsung share, gitu. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi bagian, misalnya seperti Badan Cyber Nasional itu, ya, untuk melakukan kira-kira monitoring nih terhadap persoalan-persoalan politik yang buru-buru disebar ke masyarakat. Kalau perlu keluarkan datanya, bahwa dari 100 data informasi politik itu berapa banyak hoax, berapa yang tidak benar gitu. Sehingga kita terus bangun upaya itu. Baik Pak, kalau kemarin kita juga kan ini yang masih hangat-hangatnya